Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan membaca beberapa nukilan dan penjelasan dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala di dalam 3 kitab beliau, ya, tentang bagaimana akidah beliau pada sifat Allah. Ya. 3 kitab yang kita baca: Maqalatul Islamiyyin, Risalah ila Ahli Saghr, kemudian Al-Ibanah an Usulid Diyanah, dan kita tambah dengan penjelasan dari kitab yang lain, Risalah Ibn Darbas, kemudian Kitabul Aras, dan Siyar A'lam An-Nubala. Banyak perselisihan tentang memahami akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada sifat Allah. Maka kita baca, ya, kitab-kitab beliau ini, dan kita akan temui bahwa beliau menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya, tanpa tasbih, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa takyif, membayangkan cara atau sifat, ya, kaifiyah, dan tanpa takwil juga, ya. Kita bisa buka di kitab yang pertama, Maqalatul Islamiyyin, di juz yang pertama halaman 290, ya, tentang perbedaan kaum muslimin tentang sifat ain, wajah, dan tangan. Ya, al-ikhtilaf fil aini, perbedaan pendapat dalam masalah mata bagi Allah, wajah, tangan, dan yang semacamnya. Disebutkan oleh beliau di sini, dan mereka berbeda pendapat. Maksudnya, ya, sekte-sekte, ya, yang ada dalam Islam, mereka berpendapat dalam masalah mata, tangan, dan wajah bagi Allah, ya, menjadi 4 pendapat maqalat. Nah, maka mujassimah, ya, orang yang meyakini Allah itu berjisim, mereka mengatakan bagi Allah 2 tangan, 2 kaki, dan wajah, 2 mata, dan samping atau pinggang. Yadhabuna ilal jawarih wal a'dha. Mereka berpendapat kepada jawarih wal a'dha, ya, jawarih anggota tubuh dan anggota badan, ya. Jadi mereka menyamakan Allah dengan makhluknya dari sisi jism, ya, ya, fisik. Kemudian yang kedua, beliau menukil ashabul hadis yang beliau ikuti, dan telah berkata para pengikut hadis, lasna naqulu fi dzalika, tidaklah kita berpendapat dalam hal itu kecuali apa yang Allah azza wa jalla firmankan atau disebutkan dalam riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanaqul, maka kita katakan wajhun bila kaif, wajah, ya, tanpa kaif, ya, tanpa kaifiyah. Wa yadani wa ainani bila kaif, dan Allah memiliki 2 tangan dan 2 mata tanpa kaifiyah. Nah, ini yang disebutkan beliau dari ashabul hadis. Inilah keyakinan mereka tentang sifat ain, wajah, dan tangan. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah memiliki tangan, ya, kemudian wajah, 2 mata, itu tanpa kaifiyah, tidak menyamakan dengan makhluknya, ya, tidak membayangkan bagaimana bentuk dan caranya, ya. Nah, kemudian beliau menukil juga perkataan atau pendapat Abdullah bin Kullab, ya, utliqal yad wal ain wal wajah khobaron, ya. Kemudian juga dinukil, ya, pendapatnya Mu'tazilah, yang mana mereka mengingkari hal tersebut atau juga mentakwil wajah menjadi nikmat, ya. Dan ini nukilan yang pertama. Kita juga bisa buka di di juz 1 halaman 285, ya. Nah, beliau menukil pendapat Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ahlussunnah wa ashabul hadis, dan telah berkata Ahlussunnah dan pengikut hadis, laisa bijismin, Allah bukanlah jism, fisik, wala yusbihul asya, dan dia tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya, wa innahu alal arsy, dan sungguhnya Allah berada di atas arsy, sebagaimana,
ya firman Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman di atas arsy dia beristiwa. Wala nuqaddimu baina yadayillahi fil qaul, dan kita tidak mendahulukan ya perkataan Allah, firman Allah. Bal naqul, tapi kita mengatakan istawa bila kaifin, dia beristiwa tanpa kaifiyah, tanpa kita membayangkan ya bentuknya atau tata caranya atau sifatnya. Wa innahu nurun, dan dia adalah cahaya sebagaimana yang Allah firmankan, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya ya langit dan bumi. Wa anna lahu wajhan, dan sungguhnya wa inna lahu wajhan, dan sungguhnya Allah memiliki wajah sebagaimana yang dia firmankan, wa yabqa wajhu rabbika, dan akan tetaplah wajah Rabbmu. Wa inna lahu yadain, dan baginya dua tangan sebagaimana yang dia firmankan, khalaqtu biyadayya, ya aku ciptakan Adam dengan dua tanganku. Wa inna lahu ainain, dan sungguhnya bagi Allah memiliki dua mata sebagaimana firman-Nya, tajri bi'ayunina, ya dia berjalan bi'ayunina, dengan mata-mata kami. Wa innahu yaji'u yaumal qiyamah, dan Allah akan datang pada hari kiamat, huwa wa malaikatuhu, dia dan para malaikatnya sebagaimana firman-Nya, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datang Rabbmu dan para malaikat ya berbaris bersaf-saf. Wa innahu yanzilu ila sama'id dunya, dan sungguhnya Allah turun ke langit dunia sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ya. Walam yaqulu syai'an illa ma wajaduhu fil kitab, dan mereka tidak berpendapat sedikit pun kecuali apa yang mereka dapati dalam kitab atau yang disebutkan dalam riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat jelas bagaimana akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya dalam kitab Maqalatul Islamiyyin ini ya. Adapun Mu'tazilah, mereka berkata sungguhnya Allah beristiwa di atas arsy bimana istaula. Ya, maknanya istawa itu adalah istaula, menguasai. Nah, maka ini juga bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kata beliau di sini, tetapi itu adalah akidahnya Mu'tazilah ya. Taib. Nah, kemudian bisa juga kita nukil perkataan beliau di halaman 271 ya. Bahwa para Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah mengingkari sifat mata dan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan oleh beliau, wa ajma'atil Mu'tazilah bi asriha ala inkaril aini wal yadi. Dan Mu'tazilah telah sepakat keseluruhannya dalam atau pada mengingkari sifat ain bagi Allah dan juga tangan. Ya, dan mereka terpisah menjadi dua pendapat di sini. Tapi intinya dikatakan oleh beliau bahwa ya Mu'tazilah sepakat semuanya mengingkari sifat mata bagi Allah dan juga tangan ya. Jadi yang mengingkari sifat wajah, tangan, mata bagi Allah itu adalah Mu'tazilah dan orang-orang yang sepemahaman dengan mereka ya. Taib, ini dari kitab yang pertama. Kita pindah ke kitab beliau yang kedua, Risalah ila Ahli Tsaghr Bibabil Abwab ya. Kita akan baca nukilan-nukilan beliau tentang ijma ya. Kita bisa buka di halaman 122 ya. Beliau menukil ijma di sini ya. Al-ijma al-khamis ya, ijma yang kelima. Wa ajma'u ala anna sifatahu azza wa jal la tushbihu sifatil muhdatsin. Dan mereka ya, maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah, kaum muslimin yang berada di atas jalan yang benar, bersepakat bahwa sifat Allah Azza wa Jal tidaklah menyerupai sifat muhdatsin, hal-hal yang baru dari para makhluknya. Kama anna nafsahu la tusbihu anfusal makhluqin, sebagaimana jiwanya ya tidak menyerupai jiwa-jiwa para makhluk ya. Nah, ini ijma yang kelima yang dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, bahwa
sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat para makhluk. Ya, kemudian beliau jelaskan secara jelas mendetail setelah itu. Ya. Nah, kemudian di halaman 127 di ijma ke-7 ya, beliau menyatakan di sini wa ajma'u ala annahu azza wajal yasma'u wa yara, dan mereka berijma bahwa sungguhnya Allah azza wajal itu mendengar dan melihat. Jadi memiliki sifat mendengar dan sifat melihat. Wa anna lahu ta'ala yadaini mabsutataini, dan bahwa Allah memiliki dua tangan yang mabsutatain, ya, yang terbuka, ya. Wa annal ardo jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan sesungguhnya bumi itu semuanya adalah menjadi genggamannya pada hari kiamat. Was samawat matwiyatun biyamini, dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Jadi Allah memiliki sifat tangan kanan. Min ghairi an yakuna jawarihan, ya, tanpa semua itu adalah dalam bentuk jawarih, anggota tubuh, ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pada waktu menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan, ya, memiliki tangan kanan, maka bukan berarti itu adalah menyerupai anggota tubuh manusia, ya, jawarih, ya. Wa anna yadayhi ta'ala ghairu ni'matihi, dan bahwa dua tangan Allah, ya, itu bukan nikmatnya. Jadi dua tangan ini tidak bisa dan tidak boleh ditakwil, dirubah maknanya menjadi nikmat. Ini sudah menjadi kesepakatan, ya, Ahlus Sunnah yang telah dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala dalam kitab Risalah ila Ahli Tsagir ini, ya. Dan sungguh telah ditunjukkan hal tersebut, ya, tasyrifuhu li Adam, ya, pemuliaan dia kepada Adam, haitsu khalaqahu biyadihi, di mana Allah ciptakan Adam dengan tangannya, ya. Wa taqri'ihi li iblis ala istikbar anis sujud, ya, dan kerasnya Allah kepada iblis, ya, kepada sombongnya iblis kepada daripada sujud ma'a syarafihi bihi, ya, padahal ada kemuliaan pada Adam, ya, dengan firman-Nya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada, ya, apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, ya. Bahwa keras, ya, Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, ya, kepada kesombongannya, tidak mau sujud kepada apa yang Allah berikan kemuliaan kepada Adam, berupa bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nah, ini ijma ke-7, ya. Kemudian ijma ke-8, kita lanjut di sini, dan mereka bersepakat ala annahu azza wajal yaji yaumal qiyamah, bahwa Allah azza wajal itu datang pada hari kiamat dan para malaikat berbaris bersaf-saf, ya. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau disebutkan di sini walaisa maji'uhu harakah wala zawala, dan bukanlah datangnya Allah itu gerakan dan perpindahan, ya, karena datang itu harokat dan zawal. Wa inna ma yakunul maji' harakah wa zawalan idza kanal ja'i jisman, ya, akan berbentuk yang datang itu sebagai harokat dan perpindahan apabila yang datang itu adalah fisik atau jauhar, ya, tempat menempelnya sifat, ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak mengatakan Allah itu adalah jism, ya, dan tidak membayangkan bagaimana datangnya, ya, bagaimana turunnya, tetapi menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, ya, tanpa tasbih,
tanpa takyif, ya juga tanpa mentakwil, ya. Nah, kemudian juga ya di ijma yang ke-8 ini dikatakan oleh Imam Abul Hasan, wa annahu azza wa jalla yanzilu ila sama ad-dunya, dan sungguhnya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laisa nuzuluhu naqlah, bukanlah turunnya itu adalah perpindahan, karena dia bukanlah fisik dan tidak juga jauhar. Dan sungguh telah turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inda man khalafana, ya, dan sungguh telah wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam inda man khalafana, bagi orang yang menyelisihi kita. Artinya sepakat ya bahwa wahyu itu juga turun kepada siapa saja. Nah, di sini beliau menegaskan bahwa Allah itu turun ke langit dunia, tetapi tidak digambarkan ya bahwa turunnya itu adalah naqlah, ya, perpindahan, ya, dan sebagainya, karena itu adalah bentuk takyif dan juga menyerupakan dengan makhluknya. Ahlussunnah wal Jamaah ya mengimani bahwa Allah turun ke langit dunia, ya sudah, tanpa banyak mentafsirkan. Kemudian juga di ijma ke-9 ya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat ya sebagaimana yang dinukil oleh Imam Abul Hasan, wa annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsihi duna ardihi, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu di atas langit-langitnya, di atas arsy-Nya, bukan di buminya. Dan sungguh telah ditunjukkan hal tersebut oleh firman-Nya, amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard, ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus saleh yarfa'uhu. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kemudian juga Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman di atas arsy dia beristiwa, dan bukanlah istiwanya di atas arsy adalah istilah menguasai sebagaimana dikatakan oleh Ahlul Qadar, ya, Qadariyah dan juga Mu'tazilah. Karena Allah Azza wa Jal lam yazal mustawliyan ala kulli syai', karena Allah ya terus menerus dia menguasai atas segala sesuatu. Ya, jadi makna istawa itu adalah istawa, ya, bukan istaula atau istilah menguasai. Dan ini adalah tafsirnya atau takwilnya Mu'tazilah Ahlul Qadar. Kemudian di ijma ke-10 ya, bagaimana kaidah yang beliau sebutkan dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala bijami ma wasafa bihi nafsahu, dan mereka sepakat untuk mensifati Allah dengan seluruh apa yang dia sifati untuk dirinya dan disifati oleh nabinya tanpa membantah padanya, wala takif lahu, dan tidak ya membayangkan kaifiyah, ya, bentuk dan tata cara, dan bahwa beriman kepadanya adalah wajib dan meninggalkan takyif itu adalah harus. Ini kaidah tentang bagaimana berakidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya. Jadi wajib untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dia sifati untuk dirinya dan disifati oleh Rasulnya, ya, tanpa menolak, ya. Kemudian juga tidak boleh takyif, ya, membayangkan, ya, bahwa iman juga wajib dan meninggalkan takyif itu adalah harus, ya. Nah, kemudian ijma ke-11 beliau juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat oleh orang-orang yang beriman pada hari kiamat, ya. Dan mereka sepakat bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jal pada hari kiamat dengan mata-mata kepala mereka atau wajah mereka, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, ya, wajah-wajah mereka pada hari itu, hari kiamat itu berseri-seri, ya, mereka melihat kepada Rabb mereka. Sebagaimana juga dalam hadis, tarawna rabbakum ayanan, kalian akan melihat Rabb kalian secara
ya mata kepala. Ini beberapa nukilan dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tentang akidah beliau, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Risalah ila Ahli Tsaghr. Kemudian dalam kitab Al-Ibanah, ya, kita nukil juga, ya, banyak di kitab ini nukilan-nukilan bagaimana akidah beliau tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa buka di halaman 20 sampai 22. Ya, di sini kita buka 210, ya. Nah, beliau menjelaskan tentang kaidah umum beliau, bagaimana cara beragama menurut beliau yang benar, ya. Pendapat kita yang kita berpendapat dengannya dan agama kita yang kita berpegang teguh dengannya, yaitu tamasuk bi kitabillah, berpegang teguh kepada kitab Allah dan dengan sunnah Nabi SAW, dan apa yang diriwayatkan oleh para pembesar, para sahabat dan tabi'in dan para imam hadis, ya, dan kita berpegang teguh dengan hal tersebut, ya. Jadi pegangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam masalah akidah termasuk sifat Allah itu adalah kitabullah, sunnah Nabi, dan riwayat-riwayat hadis dari para sahabat dan tabi'in dan imam hadis, ya. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh wa bima kana yaqulu bihi, dan apa yang bawa yang diucapkan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, ya. Jadi beliau mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad bin Hambal sudah jelas, ya, akidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa beliau, ya, menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa tasbih, ya, tanpa takyif, ya, tanpa tamsil, ya, tanpa takwil. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini, bahwa global pendapat kita adalah kita beriman kepada Allah, malaikatnya, ya. Kemudian Allah adalah ilah wahid, la ilaha illa huwa, fardun somad, ya, dan sebagainya. Wa annal jannah wan nar haqqun, dan bahwa surga dan neraka adalah benar. Nah, kemudian beliau memulai di sini tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah taala istawa 'alal arsy, dan bahwa sungguhnya Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan apa yang Dia firmankan dan sesuai dengan makna yang Dia inginkan, ya. Jadi kemudian beliau jelaskan rinciannya, ya. Jadi beliau di poin ini menjelaskan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, ya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini, ya, banyak, wa anna lahu subhanahu wajhan bila kaifin, bahwa Allah memiliki wajah tanpa kaifiyah. Dalilnya kama qala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kemudian wa anna lahu subhanahu yadaini bila kaifin, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan tanpa kaifiyah, tanpa membayangkan bentuknya bagaimana, sebagaimana yang difirmankan khalaqtu biyadayya. Wa kama qala bal yadahu mabsutatani, tapi dua tangannya itu adalah terbuka, ya. Dan bahwa sungguhnya Allah memiliki dua mata tanpa kaifiyah, tajri bi ayunina, ya. Wa anna man zama anna asma Allah ghairahu kana dhalan, dan barang siapa yang menyangka bahwa nama-nama Allah adalah selain Dia, itu adalah sesat, ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan yang lainnya. Nah, kemudian juga di antara yang beliau sebutkan, ya, banyak poin. Nah, beliau katakan di sini di poin 52, wa nusaddiqu bi jami'ir riwayat, dan kita membenarkan seluruh riwayat-riwayat yang ditetapkan oleh ahlun naql, para ahlul hadis, ya, tentang turunnya Allah ke langit dunia, dan bahwa sungguhnya Rabb Azza wa Jal, Dia berfirman, apakah ada yang meminta, apakah ada yang minta ampun. Nah, maka ini ditetapkan, ya, oleh ahlu sunnah, ya, termasuk oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dan semua yang dinukil oleh mereka dan ditetapkan oleh mereka, ya, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ahlu zaighi wat tadlil, orang-orang yang
sesat dan juga menyimpang, ya. Taib. Kemudian di halaman 105, ya, beliau juga lebih detail menjelaskan tentang istiwa, ya. Dzikrul istiwa alal arsy, ini halaman 105, ya. Beliau sangat detail menetapkan sifat istiwa Allah di atas arsy. In qala, kalau ada yang bertanya, ma taquluna fil istiwa, apa pendapat kalian tentang istiwa? Ya, qila lahu, maka jawabannya adalah kita berkata bahwa sungguhnya Allah azza wajal istawa ala arsyihi, bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya, istiwa yang sesuai dengannya, ya, tanpa ada tul istiqrar, ya, tanpa lama berdiam, ya, tanpa banyak penjelasan, ya, bagaimana istiwanya, ya, apakah waktunya lama dan sebagainya. Ya, Ar-Rahman al-Arsy istawa, ini adalah dalilnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib bal rafa'ahu Allahu ilaihi, ya, dan banyak dalil yang beliau sebutkan, ya, tentang istiwa, bahwa intinya beliau menetapkan istiwa Allah di atas arsy dan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah di atas langit, ya. Nah, kemudian juga di halaman 108, ya. Kita baca halaman 108. Nah, bahwa yang mengingkari istiwa Allah di atas arsy itu adalah pendapatnya Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah. Beliau mengatakan di sini, dan sungguh telah berkata orang-orang yang berkata dari Mu'tazilah, Jahmiyah dan Haruriyah bahwa makna firman Allah Ar-Rahman alal istawa itu adalah istaula. Ya, jadi istawa di sini mereka takwil menjadi istaula, menguasai, wa malaka, dan memiliki, wa qahara, ya, menguasai, ya. Dan sesungguhnya Allah fi kulli makan. Dan mereka mengingkari bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy sebagaimana yang dikatakan oleh para pengikut kebenaran. Wa dhahabu fil istiwa ilal qudrah, dan mereka berpendapat pada istiwa itu adalah qudrah, ya. Ya, jadi mereka Mu'tazilah ini dan juga Jahmiyah dan pengikut mereka itu mengingkari, yang pertama mengingkari bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Yang kedua, mereka merubah atau mentakwil makna istawa itu adalah istaula, ya, menguasai. Ini takwilannya Mu'tazilah dan juga sebelumnya adalah Jahmiyah, ya. Kemudian di halaman 119, ya, Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah ini juga menukil salah satu dalil bahwa Allah itu berada di langit, ya, Allah di langit, ya, bahwa dikatakan dalam hadis ini, ya, hadis yang beliau nukil, warwatil ulama, dan para ulama meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amatin, dengan seorang budak wanita sauda yang hitam, maka dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin memerdekakannya fi kafaro, dalam tebusan, fahal yajuzu itquha, bolehkah memerdekakannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, dia menjawab di langit. Faman ana, siapa aku? Anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia, sungguhnya dia adalah, ya, wanita yang beriman. Kata Imam Abul Hasan al-Asy'ari, beliau mengatakan di sini, ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya, fauqas sama, di atas langit. Fauqiyah la taziduhu qurban minal arsy, ya, ketinggian yang tidak menambah baginya kedekatan dengan arsy, ya. Intinya beliau dengan hadis ini dan juga dengan dalil-dalil yang sangat banyak sebelumnya itu menetapkan bahwa Allah di langit dan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, ya. Kemudian beliau juga dalam kitab ini menetapkan sifat-sifat yang lain, ya, wajah, kemudian tangan, ya. Kita bisa buka di halaman 120, ya.
Ya, pembahasan dalam wajah, dua mata, basor, ya penglihatan dan juga dua tangan. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan hancur kecuali wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka Allah mengabarkan bahwa Dia memiliki wajah, la yafna, yang tidak akan fana, hancur, wala yalhaquhul halak, dan tidak akan mendatanginya kehancuran. Ya. Jadi tidak akan fana, ya tidak akan hancur, ya tidak akan rusak wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala tajri bi a'yunina wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia memiliki wajah dan mata. La tukayyaf wa la tuhad, yang tidak ditakyif, ya bagaimananya, wala tuhad, dan tidak dibatasi bagaimana. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina walitusna'a ala aini wa kana sami'an basira. Ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ya. Fa akhbara ta'ala an sam'ihi wa basarihi wa ru'yatihi. Maka Allah mengabarkan tentang ya pendengarannya, kemudian juga tentang penglihatannya dan ya pandangannya, ru'yah. Nah, kemudian beliau menjelaskan di fasal berikutnya, ya, wa nafal jahmiyah an yakuna lillahi ta'ala wajhun, ya, kama qala wa abtalu an yakuna lahu sam'un wa basar wa ain. Dan orang-orang Jahmiyah itu menafikan, ya, mengingkari Allah memiliki wajah sebagaimana yang Dia firmankan, dan mereka mengingkari bahwa Allah memiliki pendengaran, penglihatan dan juga mata, ya. Dan mereka menyamai orang-orang Nasrani, karena sungguhnya orang Nasrani tidak menetapkan bagi Allah pendengaran, ya, penglihatan, kecuali itu adalah semua maknanya adalah alim, ya. Ya, begitu juga apa yang dikatakan oleh Jahmiyah, fa fi haqiqati qaulihim annahum qalu, ya, bahwa hakikat pendapat mereka bahwa mereka mengatakan, ya, innallaha alimun wala naqul, sesungguhnya Allah itu maha tahu dan tidak boleh kita katakan sami basir, mendengar, melihat, ya, tanpa makna alim. Wadzalika qaulun nasara, itulah pendapatnya orang-orang Nasrani, ya. Nah, ini beberapa nukilan, ya, dari kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, kalau kita baca tiga kitab beliau ini sangat jelas, ya, bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan sifat Allah dengan makhluknya, ya, tanpa juga kaifiyah, membayangkan bentuk dan cara sifat-sifat Allah tersebut, dan tidak mentakwil. Ya, beliau di sini sangat jelas memerangi takwil, ya. Nah, kemudian ada sebagian yang meragukan kitab Al-Ibanah, ya, bahwa Al-Ibanah itu kitab palsu Imam Abul Hasan atau banyak perubahan. Imam Ibn Darbas di sini mengatakan, ya, dalam kitab Ad-Dub, ya, atau Ad-Dab, Risalah Fidab an Abil Hasan Al-Asy'ari, ya. Nah, beliau mengatakan di sini menjelaskan bahwa kitab Al-Ibanah itu adalah benar karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Amma ba'du, ketahuilah, ya, sekalian ikhwan, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan kalian kepada agama yang lurus, ya. Bi anna kitab Al-Ibanah, bahwa sungguhnya kitab Ibanah an Usulid Diyanah alladzi allafahu Imam Abul Hasan Ali ibn Ismail Al-Asy'ari, yang telah dikarang oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itulah yang istaqarra alaihi amruhu, yang tetap, ya, perkara beliau, fi makana ya'taqiduhu, dari apa yang beliau yakini, wa bima kana yadinu Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah beliau beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, ba'da ruju'ihi anil i'tizal, setelah, ya, keluarnya beliau dari i'tizal, ya, bimanillahi wa lutfihi, ya, dengan karunia dan juga kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa kullu maqalah tunsab ilaihil an, semua perkataan yang dinisbatkan kepada beliau sekarang, mimma yukhalifu ma fihi, dari apa-apa yang menyelisihi apa yang ada dalam kitab tersebut, faqad raja'a anha, sungguh dia telah rujuk darinya, ya. Jadi semua pendapat yang berbeda yang menyelisih kitab tersebut, kitab Al-Ibanah, beliau telah rujuk darinya, ya. Artinya tidak mengambil akidah tersebut, ya. Wa tabarra'a ila Allah Subhanahu wa taala minha, dan berlepas diri kepada Allah dari akidah-akidah tersebut yang dinisbatkan atau maqalah, ya, tersebut yang dinisbatkan kepada beliau. Dan sungguh beliau telah menjelaskan secara jelas bahwa kitab itu adalah agamanya, yang dia beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan warwa, dan dia telah meriwayatkan dan menetapkan wa asbata, ya, beragamanya para sahabat dan tabi'in dan juga para imam hadis yang telah lalu, dan dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal anhum radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Jadi disebutkan di awal tadi kita nukil dalam kitab Al-Ibanah bahwa cara beragama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah dengan kitabullah, sunnah Rasul, kemudian nukilan-nukilan dari, ya, para sahabat, tabi'in, dan juga para imam ahli hadis, dan juga dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Nah, maka di sini Imam Ibn Darbas atau Al-Allamah Ibn Darbas menjelaskan bahwa kitab Al-Ibanah benar itulah kitab Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, dan itulah yang menjadi patokan, ya, mastaqarra alaihi amruhu, ya, yang menjadi tetapnya akidah beliau. Dan beliau dikatakan bahwa apa yang berbeda, ya, segala makalah ucapan beliau yang berbeda dengan kitab ini, maka itu telah berlepas diri dari ucapan tersebut, ya. Kemudian Kitabul Aras, ya, Imam Dahabi juga menukil, ya, apa yang disampaikan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menunjukkan bahwa kitab ini memang benar, ya, disandarkan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ya, di halaman 300 atau 299 Imam Ad-Dahabi menukil, ya, apa yang ada dalam kitab Al-Ibanah, ya. Nah, dari awal beliau di sini, ya. Nah, di sini beliau menukil tentang Abul Hasan, ya, pembukaan kitab beliau dalam kitab Al-Ibanah, ya. Nah, ini yang kita nukil tadi, qauluna alladziina naqulu wa diyanatuna allati biha nadin atamasuk bi kitabillah, ya, berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah nabinya, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in dan para imam hadis, dan kita akan hal tersebut mu'tasimun, ya, berpegang teguh, wa bima kana ali Ahmad bin Hambal, dan yang berada di atasnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini sama, ya, apa yang dinukil oleh Imam Ad-Dahabi itu sama persis apa yang disebutkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, ya. Nah, kemudian beliau juga menukil apa yang disebutkan oleh Imam Abul Hasan, ya, bahwa Allah beristiwa, Ar-Rahman ala arsistawa, bahwa Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa Allah memiliki dua tangan, bal yadahu mabsutatan, wa qala lima khalaqtu biyadayya, dan Allah memiliki dua mata tanpa kaifiyah tajri bi ayunina, ya. Dan ini adalah semua yang dinukil dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menunjukkan bahwa pertama, kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah benar tulisan beliau, ya. Dan yang kedua, apa yang menjadi isi dari kitab tersebut, ya, secara global itu sama, ya, dinukil oleh Imam Dahabi dan juga ulama yang lain, yang secara esensi atau isinya itu tidak banyak berubah, ya. Walaupun sebagian orang menyangka misalnya ada perubahan itu adalah satu atau dua kalimat, satu kata, dua kata, ya, yang tidak merubah isi secara esensi, ya, dari kitab tersebut,
Nah, kemudian kita tutup dengan nukilan dari Imam Dhahabi juga dalam kitab Syiar Alamin Nubala, bahwa memang akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafus Saleh. Ya, di juz yang ke-15 di halaman 86 ya dikatakan oleh Imam Ad-Dhahabi rahimahullahu taala, aku melihat Abul Hasan Al-Asy'ari ya memiliki 4 tawalif karangan dalam masalah usul yang beliau menyebutkan di sana kaidah-kaidah madhab salaf fi sifat. Ya, madhab salaf dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fiha, dan beliau mengatakan tumarru kama ja'at. Ya, dijalankan sebagaimana dalil tersebut ya disebutkan. Ya. Tsumma qala wa bidzalika aqul, dengan itulah aku berpendapat, wa bihi adin, dan dengan itulah aku beragama, wala tu'awwal, dan tidak ditakwil. Ya. Jadi akidah beliau sama dengan madhabnya salaf dalam masalah sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak mentakwil ya. Wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan apa yang kita nukil ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.